tergabung dengan kami ya Bu ya? Iya, masih. Oke, baik. Bu Telisa, tentunya kami akan menanyakan begitu hasil dari rilis BPS terkait tingkat inflasi kita yang ternyata lebih rendah dibandingkan dengan bulan Maret lalu, bahkan dengan bulan April di tahun lalu. Bagaimana pendapat Anda, Bu Telisa? Ya, sebenarnya ini di luar ekspektasi ya. Karena ternyata dampak dari deflasi beras itu begitu besar. Jadi kalau ekspektasi kami di awal forecasting kan 0,3% ya untuk mantumannya. Tapi ternyata tadi 0,25 karena ada deflasi dari beras. Jadi ternyata dampak deflasi beras ini masa panen yang itu menyebabkan jauh banget ya karena mungkin kontribusinya sangat besar dan penurunannya sangat signifikan. Meskipun untuk kategori-kategori tertentu sebenarnya harga beras masih cukup stabil ya, tapi karena masa panen itu mungkin itu yang jadi mempengaruhi ke penurunan dari harga beras itu ya. Cuman yang lain-lain sih sesuai ekspektasi ya. Tadi ada inflasi untuk sektor transportasi yang mengalami kenaikan karena pesawat. Tadi kan tarif pesawat juga naik gitu kan dan beberapa bahan pokok yang lain. Tapi memang karena mungkin beras itu bobotnya cukup besar yaitu sekitar 3,3% dari bobot komoditas diagram timbangnya inflasi ya sekitar itu. Jadi mungkin itu makanya menurunkan banget dari sudut inflasi tadi. Jadi tapi sesuai dengan ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi tadi, tapi ada yang sesuainya itu ya tadi kenaikan harga transportasi, harga emas dan lain. Tapi ternyata dampak beras ini yang cukup signifikan ya sehingga menyebabkan kenaikan harga di bulan April ini bisa tidak terlalu tinggi. Artinya secara year on year tadi malah sedikit melandai. Kan sebenarnya dari 3,05 ke 3 ya Mas ya. Jadi melandainya tuh bukan melandai banget ya, tetap bertahan di 3 gitu. Melandainya tuh nggak terlalu banget karena ya tadi ada yang naik-naik juga gitu. Tapi secara overall dia melandai dan secara mantuman dia masih positif ya 0,25% tadi. Memang artinya terjadi inflasi dari bulan ke bulan. Jadi kalau dari bulan ke bulannya dari Maret ke inflasinya kan tetap inflasi Mas 0,25%, cuman secara year on year-nya menyebabkan melandai karena inflasi mantuman di bulan April ini lebih rendah daripada inflasi mantuman di Maret. Seperti itu sih analisis dari kami. Oke, baik. Bu Telisa, dengan kontribusi beras yang cukup tinggi begitu ya dari keseluruhan persentase tingkat inflasi, apakah ini juga termasuk pengendalian harga beras oleh pemerintah yang mana juga cukup berhasil, atau justru Anda melihat ada konsumsi beras yang menurun di sana? Kayaknya kalau konsumsi beras menurun enggak ya, karena ini periode Lebaran, Hari Raya itu biasanya konsumsi terhadap beras itu juga mengalami peningkatan ya. Kalau saya melihat bahwa memang ini karena panen aja sih Mas, karena memang dari ya pemerintah juga melakukan stabilisasi harga. Artinya bahwa ada panen juga dan kemarin yang impor juga telah tiba di Indonesia juga. Jadi ya itu gabungan sih dari pemerintahnya dan juga dari panennya itu sendiri. Jadi saya melihat ini dua kombinasi ya. Jadi makanya harga berasnya ini cukup signifikan terkoreksi. Sebab itu jadi adalah kombinasi antara memang kebijakan pemerintah ditambah seasonal effect dari panen. Oke, baik. Menarik juga Anda kita cermati begitu ya kontribusi tingkat inflasi ada dari terkait harga tiket transportasi udara. Apakah ini memang hanya momentum bulanan saja, Bu Telisa, atau justru Anda melihat ini kenaikan yang cukup konsisten di harga tiket transportasi udara? Ya biasanya seasonal ya, tapi apakah nanti akan masih bertahan karena tergantung harga aftur. Karena harga aftur itu kan tergantung juga harga internasional dari minyak. Nah, kalau seasonality kan nanti kalau udah nggak lebaran ya harusnya agak turun kan permintaannya dan tarif tiketnya bisa kembali turun. Tapi kalau itu misalkan turunnya nggak terlalu agak rigid, dia bertahannya, nah bisa jadi karena ada faktor dari harga minyak yang naik. Jadi ini bisa dua kombinasi lagi. Nah, makanya persisten atau enggaknya kenaikan dari harga tarif pesawat ini kan tergantung dari nanti penyesuaian dari maskapai terhadap harga aftur. Karena kan maskapai juga biasanya cukup sensitif ya terhadap harga aftur. Nah, harga afturnya ini nanti gimana nih pasca nanti harga minyak naik gitu. Jadi seberapa konsistennya juga tergantung dari perang yang ada ya, geopolitiknya gitu. Jadi kalau misalkan perangnya masih panjang, harga minyak bertahan tinggi, terus harga aftur terus naik, nah ini juga bisa menjadi maskapainya juga meskipun menurunkan, mungkin menurunkannya nggak banyak karena ada faktor kenaikan harga aftur juga. Selain tadi ada kenaikan dari sisi demand, seperti itu. Oke, baik. Dengan kondisi geopolitik yang juga belum bisa diduga-duga begitu ya, kadang kalau kita lihat cukup panas di Timur Tengah sana dan juga mampu mempengaruhi harga minyak global. Lalu apakah memang untuk tingkat inflasi sebetulnya agak sulit terkendali di saat memang tensi geopolitik cukup tinggi di Timur Tengah khususnya, Bu Telisa?
Iya, jadi belakangan ini kan inflasi itu benar ya terbagi dua ya dari sisi demand side, supply side, kemudian dari sisi domestik dan eksternal. Nah, bagaimana kita memitigasi berbagai jenis ini ya dari sisi demand side-nya seperti apa, dari sisi supply side-nya seperti apa. Nah, belakangan ini memang kalau Lebaran kan memang ada campuran dengan sisi permintaan karena banyak ada THR kan. Jadi kan demand masyarakat terhadap produk itu juga mengalami peningkatan. Nah, nanti setelah THR setelah Lebaran ini mungkin berlalu, ya itu mungkin ada penurunan. Nah, kemudian challenge-nya adalah dari sisi supply. Nah, geopolitik ini kan memang banyak kan dari sisi supply ya. Geopolitik yang eksternal ini juga mempengaruhi ke sisi supply. Nah, tapi itu dimitigasi dengan tadi ya, mungkin menjaga kelancaran distribusinya seperti apa. Terus mungkin ada nanti kebijakan bisa jadi ya subsidi kepada logistik itu bisa juga atau lebih mengefisienkan logistik kita supaya dari sisi supply-nya tuh bisa terbantu gitu ya agar pasokan tuh tetap lancar gitu ya meskipun ada kenaikan. Tapi tadi kenaikan harga BBM biasanya juga cukup menekan di sisi supply. Jadi juga nanti bagaimana policy terkait BBM itu juga akan mempengaruhi sejauh mana kita bisa memitigasi dampak eksternal geopolitik ini. Jadi kalau misalkan kayak subsidi BBM jadi harus dipangkas ya, harga Pertamax misalkan tuh dinaikkan lagi, itu kan pasti akan mempengaruhi sih ke transportation cost dari para pelaku seperti itu sih. Jadi pelaku usaha ya. Jadi memang ini akan sangat tergantung juga bagaimana mitigasi dari pemerintah kita terhadap guncangan-guncangan ini kebijakannya seperti apa gitu. Itu juga yang akan mempengaruhi ya. Mungkin selama masih dalam range 2,5 plus minus 1 ya, artinya maksimum inflasi yang bisa diterima oleh pemerintah tuh 3,5 ya. Nanti kalau misalkan di atas 3,5 ya mau nggak mau perlu ada intervensi-intervensi lanjutan untuk pengendalian inflasi. Kita kan punya suatu tim yang untuk mengendali inflasi di pusat yang disebut sebagai TPI, tim pengendali inflasi pusat, dan juga ada di daerah tim pengendali inflasi daerah. Jadi misalkan memperbaiki tata niaga distribusi di daerah ya. Jadi ada beberapa daerah yang memberikan subsidi untuk angkutan umum, untuk penduduknya, seperti itu ya. Jadi itu juga akan sangat membantu dan juga, ini, menjaga pasokan pangan ya. Juga itu sangat penting ya, sekarang kan udah panen tuh ya Maret, April, nah nanti after panen itu kita masih bisa jaga nggak stok beras gitu. Itu juga PR yang karena kan tadi udah terbukti ya beras itu memang sangat besar, gitu. Jadi, bagaimana pengendalian dari pasokan pangan ini, karena kemarin sudah ada proyeksi-proyeksi kita bisa defisit beras lagi nih di pertengahan tahun. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Jadi dari sekarang nih kita harus mumpung El Nino itu sudah menghilang, kita mungkin ya harus kalau kurang di domestik ya udah impor untuk kepentingan ke depan gitu. Udah jangan pas nanti udah naik baru impor dan susah lagi negara lain yang mengekspornya itu menutup kerannya gitu ya. Ya kalau memang dibutuhkan impor ya mau nggak mau kita mah harus impor juga. Tapi kita bukan mengkampen impor ya. Produksi domestik Baik. tetap harus ditingkatkan, produktivitas pertanian dan lain sebagainya di sisi di sisi hulunya juga harus kita dorong produktivitas dari sektor pertanian. Mumpung El Nino juga katanya udah menghilang. Nah, ini harusnya bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan produksi pangan.